Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Aldona Nugraha Saputra. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya sendiri tentang sejarah yang pernah dialami. Langsung ke pertanyaan pertama. Pengalaman sejarah apa yang pernah Mama alami? Kalau Mama yang beberapa sih, tapi yang mungkin bisa Mama ceritakan dampak dari Krismon itu ya, yang terasa benar bagi Mama di dalam hidup Mama. Krisis moneter. Krisis moneter. Krisis moneter itu apa? Dan kapan terjadinya krisis moneter itu? Krisis moneter itu kenapa ya yang bikin Mama ingat, dulu Alden belum lahir. Waktu itu baru lahir Mbak Dinda bulan September akhir tahun 97, dan krisis moneter di tahun 98 yang benar-benar terasa. Tapi di akhir 97 itu pun sudah mulai gaungnya itu mulai terasa. Cuman yang benar-benar dirasakan dampaknya itu di tahun 98 awal, mulai 98 awal. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa dan bagaimana krisis moneter yang Mama alami saat itu? Itu siapa, apa itu maksudnya? Siapa yang merasakan gitu? Iya. Itu Krismon itu kan terjadinya di hampir di seluruh Asia Timur. Lebih-lebih kita di Indonesia ya hampir semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang paling merasakan. Pengalaman pribadi Mama pada saat itu dimana barang-barang itu sangat sulit untuk kita dapat ya, terutama sembako, karena uang itu sudah tidak ada harganya. Kalau yang mahal-mahal banyak, cuman yang murah kayak sembako seperti beras, minyak itu sudah sangat sulit. Jadi saat itu Mama benar-benar pernah merasakan antri dan berebut untuk bisa mendapatkan beras. Saat itu di alun-alun Jember yang sekarang kalau nggak salah itu Mandiri atau Bank BTN ya, kalau nggak salah itu di sana masih tanah kosong. Di sana diadakan pembagian kupon untuk bisa membeli dengan harga murah satu paket sembako. Saat itu Mama dapat satu kupon dengan dengan tidak malu-malu, dan juga ingin merasakan bagaimana sih antri dan sampai berebutan itu. Ya akhirnya Mama jalani. Kita waktu itu nunggu panas-panas, barang waktu itu belum datang. Kemudian saat barang datang, waktu itu datangnya malah pakai truk ya. Setelah datang memasuki tanah kosong yang di sebelah alun-alun itu, kemudian Mama termasuk juga dengan semua yang datang pada saat itu ya berlari-lari mendekati truk sampai berebut, dan banyak juga yang jatuh. Jadi benar-benar Mama bisa merasakan bagaimana penderitaannya saat Krismon itu. Kalau nggak salah 3 kali Mama merasakan berebut seperti itu. Kemudian pernah juga di BI, Bank Indonesia. Di sana juga diadakan pasar murah, kita bisa membeli beras. Setiap ada kesempatan seperti itu,
Mama gunakan untuk beli keluarga Mama di Jalan Mawar, juga keluarganya Mbah, karena Mbah kan kasihan kalau mau antri kan. Jadi Mama sekalian belikan apa yang bisa dibeli, apa yang bisa Mama dapatkan, selalu Mama peruntukkan untuk Mama dan juga Mbah saat itu. Kemudian juga minyak goreng, itu kita dulu kan biasanya nggak pernah kita beli yang curah. Nah, kita mau nggak mau kita beli yang curah saat itu karena sudah sangat mahal dan barang juga nggak ada. Setelah kita misalkan dapat info, oh di rumah mungkin si A ada jual minyak gitu, minyaknya curah, pakai drum minyak gitu, kita berlari ke sana bawa. Kalau Mama dulu bawa tempat dua, curigen dua untuk Mama dan juga untuk Mbak, seperti itu. Jadi benar-benar menyedihkan. Untuk peristiwa krisis moneter itu di mana saja krisis moneter itu terjadi? Ya seperti yang tadi sudah mau bilang ya, itu tadi hampir di seluruh Asia Timur ya, tapi berdampak juga akhirnya di perekonomian dunia, lebih-lebih di Indonesia saat itu. Pertanyaan terakhir, dan kalau boleh Mama ceritakan sedikit kenapa krisis moneter itu bisa terjadi ya Mama? Krisis moneter ya, krisis keuangan ya, itu mungkin sedikit yang bisa Mama ini kan ya, Mama jelaskan. Pada saat itu karena ada kesenjangan sektor produksi yang tidak seimbang, juga utang luar negeri yang besar dan berjangka pendek, kemudian lemahnya sistem perbankan saat itu, kemudian ketergantungan pada utang luar negeri. Jadi utang luar negeri kita, negara kita pada saat itu sangat besar. Kemudian juga perubahan politik yang tidak jelas, dan situasi perkembangan politik saat itu yang menghangat. Apapun yang kalau sekarang itu dikatakan viral gitu ya, itu bisa mempengaruhi nilai uang dan perekonomian kita saat itu. Nah, jadi saat itu uang kita itu sangat tidak ada harganya, barang juga tidak ada. Kalau yang mahal-mahal sih ada, tapi kan kita kebanyakan dari kita adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah waktu itu. Kenapa juga Mama bilang perkembangan politik yang tidak jelas? Saat itu kan juga masa-masa kepemerintahan Soeharto ya, yang mana banyak gejolak dan juga akan akhirnya mempengaruhi perekonomian kita. Itu yang bisa Mama jelaskan. Terima kasih Mama untuk waktunya Ya, dan sama-sama. juga untuk cerita tentang krisis moneter itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.